Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh dalam mata pelajaran matematika wajib di kelas 10 MIPA semester Gasal. Perkenalkan lagi, ini guru pengampu mata pelajaran kalian di kelas 10 ini. Kelas 10 MIPA ini adalah saya, Ibu Uning Hapsari Putri. Insya Allah saya akan membersamai kalian selama 1 semester ke depan dan 1 tahun pelajaran ini di kelas 10. Seperti yang sudah saya sampaikan di kontrak pembelajaran kita, bahwa materi pelajaran yang akan kita pelajari di semester dasar ini, itu ada beberapa macam. Ada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kemudian ada sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian ada materi yang lain yang tentu sudah kalian baca di kontrak belajar kita. Ya, selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaannya, apa sih yang dimaksud dengan nilai mutlak? Nah, kita akan jabarkan pembelajaran materi ini di kesempatan kali ini. Ya. Kompetensi dasarnya itu adalah menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Yang kedua, itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear mutlak, nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak itu terdiri dari yang akan kita bahas, itu urutannya adalah mengenai pengertian dan definisi nilai mutlak itu apa. Yang kedua adalah persamaan nilai mutlak. Kalau persamaan nilai mutlak ini nanti terkait dengan fungsi nilai mutlak. Yang ketiga, pertidaksamaan nilai mutlak. Dan yang keempat adalah penerapan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sedangkan pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan definisi nilai mutlak itu sendiri. Ya, pengertian nilai mutlak. Nilai mutlak adalah suatu bilangan real X yang dilambangkan dengan tanda garis tegak 2 itu dibaca nilai mutlak X yang merupakan nilai tak negatif dari X dan min X. Ini artinya, jadi kan ada nilai mutlak di sini ya. Nilai mutlak X itu berarti adalah nilai tak negatif dari X dan min X. Sehingga maksudnya yang bisa masuk menggantikan nilai X di sini bisa X, bisa min X. Karena apa? Karena setiap nilai yang dimasukkan ke dalam tanda mutlak itu selalu berakhir dengan positif atau tak negatif. Contoh, nilai mutlak 3 itu jawabannya 3. Jadi kalau nilai mutlak min 3, jawabannya pun juga 3. Sehingga nilai mutlak min 4 itu sama dengan juga 4. Jadi dari sini kata kuncinya adalah tak negatif atau positif. Semua bilangan yang dibatasi oleh tanda mutlak itu berakhir dengan bilangan itu positif atau bilangan yang tak negatif. Nah, kalian bisa cari sendiri contoh-contoh untuk operasi nilai mutlak itu seperti apa. Selanjutnya, jika ditetapkan bahwa nilai mutlak dari 0 itu adalah 0, itu sendiri, maka nilai mutlak 0 adalah 0. Nilai mutlak 0 sama dengan 0, karena 0 itu adalah bilangan yang netral. Kemudian, untuk setiap bilangan real X berlaku nilai mutlak X itu kurang dari 0 atau nilai mutlak X lebih besar sama dengan 0. Contoh, dengan menerapkan definisi nilai mutlak tadi, tentukan hasil dari operasi nilai mutlak berikut. Nilai mutlak 3 dikurangi 10 dikali nilai mutlak min 11 dikali 2 ditambah nilai mutlak min 8. Jawabannya berapa? Yang pertama, ini soalnya kita tulis dulu. Yang kedua, 3 dikurangi 10 itu kan min 7. Dia masih ada di dalam tanda mutlak ya. Jadi nilai mutlak min 7. Dikali min 11 kali 2, itu min 22.
masih di dalam tanda mutlak, berarti nilai mutlak min 22. Ditambah nilai mutlaknya min 8, kalau kita keluarkan dia dari tanda mutlak berubah jadi 8. Kemudian hasilnya adalah nilai mutlak min 7, kalau kita keluarkan dari tanda mutlak maka berubah jadi 7. Dikali, tetap dikali, nilai mutlak min 22, itu kalau kita keluarkan dari tanda mutlak berubah jadi 22 dan ditambah 8. Nah, bentuk akhir ini adalah sudah seperti bentuk operasi hitung bilangan bulat biasa, sehingga harus memperhatikan tanda operasinya. Tambah, kurang, kali, atau baginya. Tanda kekuatan tanda itu ya. Sehingga diperoleh 7 kali 22 dulu adalah 154, baru ditambahkan 8. Jawabannya adalah 162. Sampai di sini. Semoga paham ya anak-anak. Selanjutnya, kita masuk ke definisi nilai mutlak jika kita menggunakan suatu fungsi nilai mutlak. Nah, secara garis besar, jika X itu bilangan real, nilai mutlak X dapat dituliskan dengan nih ya, nilai mutlak X di mana aturannya adalah nilai mutlak X ini, jadi yang seperti di depan tadi yang tak bilang bahwa ada dua kemungkinan yang bisa mengisi di dalam tanda mutlak ini, yaitu bisa bilangan yang positif, di sini X, bisa juga yang negatif min X. Karena apa? Karena nilai mutlak X, kalau ini tak substitusikan ke sini, nilai mutlak X itu jawabannya X, sedangkan nilai mutlak min X jawabannya juga X. Tetapi ada syaratnya. Dia akan menjadi X jika X ini berupa bilangan yang positif atau lebih besar sama dengan 0. Dan menjadi bilangan yang negatif X jika X-nya kurang dari 0 atau bilangan yang negatif. Seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Positif jika X-nya positif dan negatif jika X-nya negatif atau kurang dari 0. Ini definisi umumnya seperti ini. Lanjut. Contoh. Tuliskan definisi nilai mutlak berikut ini. Nah, kalau tadi kan fungsinya masih fungsi satu variabel dan satu suku, yaitu nilai mutlak X saja. Sekarang saya berikan contoh untuk nilai mutlak dari fungsi nilai mutlak. Ada nilai mutlak X min 1, nilai mutlak 5 min 10X, ada nilai mutlak 2X plus 8, ada nilai mutlak 6X min 3, dan yang terakhir ada nilai mutlak dari min 2X. Caranya bagaimana? Kita lihat yang pertama. Oke, yang pertama ini, nilai mutlak X min 1, itu tadi kan secara definisi itu bisa positif, bisa negatif. Positif atau negatif itu adalah isi dari tanda mutlak ini. Jadi kalau di tanda mutlak ini, isinya X min 1, berarti ya di sini positif X min 1 dan negatif dari X min 1 itu. Ya, selalu lawannya. X min 1 jika apa? Ya jika X min 1 ini lebih besar sama dengan 0. Isinya positif jika isinya ini selalu lebih besar 0. Dan dia akan negatif jika isinya ini adalah kurang dari 0. Hati-hati. Banyak kesalahan terletak di sini. Yaitu di sini dia melihat X min 1. X min 1 di sini X min 1. Di sini min X min 1. Dia di sini ikut-ikutan min X min 1. Padahal syarat di sini itu tidak berubah. Ya, karena syarat di sini adalah isi dari tanda mutlak itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi hati-hati. Jadi selalu sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan tanda, yaitu positif atau lebih besar 0 dan negatif atau lebih kecil 0. Sudah? Nah, ini ya. Tadi saya ulangi. Jadi di sini X min 1. X min 1 jika X-nya lebih dari 1, ya min 1-nya saya pindah ruas. Yang sini saya operasikan secara distributif min X plus 1. Jika X-nya kurang dari 1, min 1 pindah ruas juga. Jadi nilai mutlak X min 1 kalau ditulis dalam bentuk definisi nilai mutlak akan menjadi seperti ini. Jadi dia akan bernilai X min 1 jika X-nya ini lebih dari 1. Dan akan bernilai min X plus 1 jika X-nya kurang dari 1. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Yang nomor 2 sama juga. Isi dari tanda mutlaknya apa? 5 min 10X. 5 min 10X, sedangkan yang bawah lawannya. Berarti tinggal di depan dikasih min. Min 5 min 10X. Jika apa?
hati-hati di sini. Jika isi dari tanda mutlak itu, kalau yang positif berarti lebih besar 0, kalau yang negatif berarti lebih kecil 0. Di sini kan nggak ada perubahan ya, tetap sama, cuman beda tanda. Selanjutnya, dibuka operasi distributifnya. 5 min 10x jika min 10x lebih besar sama dengan 5 tak pindah ke sini, positif kan? Berarti pindah ruas jadi min 5. Yang ini tinggal kita operasikan distributif, buka kurungnya, min 5, min plus 10x. Jika apa? Ya sama, jika min 10x lebih kecil min 5. Dengan 5-nya dipindah ruas ke jadi negatif. Nah, syarat dari sebuah definisi nilai mutlak itu syarat yang di belakang ini kan bentuknya harus x. Untuk x berapa? Kan seperti itu. Sedangkan di sini di langkah kedua, masih bentuknya itu masih ada koefisiennya, yaitu min 10. Belum x saja. Nah, berarti biar jadi x saja, harus diteruskan ke langkah yang ketiga. Dengan fungsinya masih sama, 5 min 10x, min 5 plus 10x kan sama. Jika yang pertama adalah x, kan dapatnya x, berarti kan semuanya dibagi dengan min 10. Atau ini kan perkalian, kalau pindah ruas kan jadi pembagian. Min 5 per min 10. 5 per 10, positif kan? Min bagi min. 5 per 10, itu berarti, ini kan jadinya kan 5 per 10. Karena negatif dibagi negatif itu kan positif. Nah, setelah itu di sini kan ada tanda lebih besar. Dulu waktu SMP yang kalian ingat itu kalau ada sebuah pertidaksamaan itu dibagi dengan tanda yang negatif ataupun dikali dengan tanda yang negatif, maka tanda pertidaksamaannya kan dibalik. Dibalik di mana? Yang awalnya lebih besar, ini tadi kan dibagi dengan min 10 kan? Min 10 itu kan bilangan yang negatif. Maka dia berbalik tanda, yang awalnya lebih besar berubah menjadi lebih kecil. Yang awalnya lebih kecil berubah jadi lebih besar. Tinggal ini disederhanakan. Dapat 1/2. Pun yang bawah 1/2. Jadi di sini kita punya bahwa 5 min 10x jika x lebih kecil sama dengan 1/2 dan min 5 plus 10x jika x lebih besar dari setengah. Seperti itu. Itu untuk soal yang kedua. Selanjutnya soal yang ketiga. Sekarang soal yang ketiga, ini nilai mutlak dari 2x plus 8 sama dengan 2x plus 8, ini isinya yang positif dan yang negatif berarti lawannya. Jika isinya ini lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 0. Dengan cara yang sama juga, 2x plus 8, yang ini kita buka kurungnya jadi min 2x, min ketemu plus min 8. Jika 2x lebih besar, 8 dipindahkan ke sebelah kanan jadi min 8, 8 dipindahkan ke kanan juga min 8. Nih. Dan langkah yang terakhir, karena di sini masih ada angka 2, belum jadi x saja, maka semuanya dibagi 2. 2-nya pindahkan jadi pembagi. Jadi x lebih besar dari min 4, dan x lebih kecil dari min 4, sedangkan di depannya sudah sama. Nah, kenapa di sini tidak dibalik? Padahal di sini itu sama-sama negatif, karena dia dibagi dengan bilangan yang positif. 2 ini kan positif, beda dengan yang tadi, dibagi dengan min 10. Min 10 itu kan bilangan yang negatif, maka tandanya harus dibalik. Tapi kalau dia tidak negatif atau positif, maka dia tidak perlu dibalik untuk tanda pertidaksamaan. Jadi untuk yang ketiga, itu definisinya, penulisannya seperti ini. Sedangkan untuk contoh yang keempat, nilai mutlak 6x min 3, itu sama juga, 6x min 3 dan min 6x min 3. Jika isi dari tanda mutlak itu 6x min 3 lebih besar 0, 6x min 3 kurang dari 0. Itu sama dengan 6x min 3, ini kita buka kurungnya, min 6x min plus 3. Jika 6x lebih besar sama dengan min 3 tak pindah ke sana jadi 3. Yang ini juga sama, min 3 tak pindah ke kanan jadi 3. Sehingga
bentuk akhirnya, karena di sini masih ada 6, maka sebelah kanan perlu dibagi dengan 6. 6 itu berupa bilangan yang positif, maka dia tidak mengubah arah tanda. Jadinya X lebih besar sama dengan 3/6 atau setengah, dan X lebih kecil dari 3/6 juga setengah. Seperti itu untuk yang contoh keempat. Sedangkan contoh yang terakhir, nilai mutlak min 2x, itu min 2x jika min 2x ini lebih besar sama dengan 0. Dan min dari min 2x jika min 2x lebih kecil 0. Ini ya, isinya kan min 2x. Kemudian selanjutnya, min 2x jika x lebih kecil sama dengan 0. Loh, kok dibalik? Kenapa? Karena 0, untuk menghilangkan min 2, kan 0 dibagi min 2. Min 2 kan negatif, berarti dia dibagi dengan bilangan yang negatif. Kalau dibagi dengan bilangan yang negatif, maka dia merubah arah tanda, sehingga berubah jadi X lebih kecil sama dengan 0. Kok 0? Karena 0 dibagi berapapun bilangan selain 0, maka jawabannya pasti 0. Pun yang bawah, min, itu berarti positif 2X, jika X-nya juga lebih besar 0. Dibagi dengan min 2, maka dia berbalik tanda. Seperti itu cara-cara menentukan definisi nilai mutlak dari suatu fungsi nilai mutlak. Mungkin bisa dicatat-catat terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kalian bisa tanyakan nanti ketika kita Zoom meeting atau kita chat pribadi di Microsoft Teams kita. Nah, sekarang ke bentuk lain operasi nilai mutlak. Ini ya, tentukan bentuk sederhana dari nilai mutlak 2x plus 5 dikali nilai mutlak min 3x dikurangi nilai mutlak x min 6 untuk x lebih besar sama dengan 2. Caranya, definisikan masing-masing fungsi mutlaknya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, kita definisikan dengan sifat yang tadi ya, sifat definisi tadi. Kita punya nilai mutlak 2x plus 5 itu berarti definisinya 2x plus 5 dan lawannya. Jika 2x plus 5 lebih besar sama dengan 0 dan 2x plus 5 kurang dari 0. Ini tinggal kita operasikan secara distributif, min 2x min 5, jika 2x plus, jika 2x plus 5 kurang dari 0. Kemudian di sini tetap sama, tinggal kita ubah dia ke dalam bentuk pertidaksamaan untuk memperoleh nilai x, yaitu dengan memindahkan nilai 5 ke sebelah kanan, yaitu menjadi min 5. Kemudian, karena di sini masih ada angka 2, harus dipindah ruas juga dengan dibagi dengan 2, sehingga diperoleh min 5/2. Ini untuk definisi fungsi nilai mutlak yang pertama. Sedangkan definisi nilai mutlak yang kedua, yaitu nilai mutlak min 3x, dengan cara yang sama, min 3x dan min dari min 3x, itu yang atas lebih besar 0, yang bawah kurang dari 0. Jangan lupa di sini dibagi dengan min 3. Min 3 adalah sebuah bilangan negatif. Karena dibagi dengan bilangan yang negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah jadi tanda kebalikan arahnya. Dan 0 dibagi min 3 itu sama dengan tetap 0. Ini definisi nilai mutlak yang kedua. Nah, definisi nilai mutlak yang ketiga, tadi X min 6 dengan nilai mutlak X min 6 definisinya sama. Kalau ini tidak ada masalah saya kira karena koefisien X-nya adalah cuma 1. Ya, jadi tidak ada masalah, hanya tinggal menggeser ke ruas sebelahnya. Nah, sekarang manakah yang memenuhi syarat soal yaitu X lebih besar sama dengan 2? Coba kita telaah satu persatu. Tadi kan yang pertama itu kita punya batasnya itu min 5/2. Min 5/2 sama 2. Nah, min 5/2 ini kan kita punya dua kemungkinan. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Lebih besar berarti ke sebelah kanan, lebih kecil berarti ke sebelah kiri. Sedangkan nilai syarat dari soal itu kan X lebih besar dari 2, berarti sebelah kanan. Nah, berarti daerah yang memenuhi yang mana, diambil yang mana untuk pertidaksamaan nilai mutlak persamaan nilai mutlak yang pertama.
Oh, berarti dipilih yang sini. Sini itu dilalui oleh X lebih besar dari min 5/2. Berarti tadi untuk 2X plus 5, tadi akan ada dua definisi tuh. Nah, dipilih yang memenuhi syarat lebih besar dari min 5/2. Seperti itu. Kemudian untuk fungsi nilai mutlak yang kedua, itu juga sama. Di sini kita punya batas, itu adalah 0. 0 sama 2 juga. 2 itu dari soal. 0 kita juga punya dua kemungkinan dari definisi itu, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Terus 2-nya lebih besar. Berarti yang memenuhi yang mana? Yang sebelah sini. Nah, dia dilalui oleh X lebih besar 0. Oh, berarti dipilih yang lebih besar 0, yang bawah. Sehingga yang awalnya nilai mutlak min 3X itu berubah jadi 3X saja. Itu. Kemudian yang X min 6 itu kita punya batas berapa di sini? 6. 6 sama 2 berarti kan ya 2 dari soal, 6 dari definisinya. Lebih besar atau lebih kecil. Sedangkan nilai apa ini? Syarat di soalnya itu harus lebih besar dari 2. Berarti yang memenuhi yang mana? Daerah sini. Dia itu dilewati oleh X lebih kecil 2, X lebih kecil 6. Jadi dipilih yang syarat X lebih kecil 6. Jadi ini berubah menjadi ini, sedangkan ini berubah menjadi ini. Gitu ya. Sehingga bentuk akhirnya menjadi bagaimana? 2X plus 5 tadi kan dipilih yang lebih besar dari min 5/2. Itu kan 2X plus 5 saja. Kemudian min 3X. Nilai mutlak min 3X dipilih berubah jadi 3X saja. Dikurangi X min 6 dipilih yang bawah min X plus 6. Jadi dioperasikan biasa. Kalau sudah bentuk seperti ini tinggal kita operasi biasa saja. Sehingga diperoleh 2X kali 3X 6X kuadrat. 5 kali 3X 15X. Min X plus X. Min kali 6 min 6. Jadinya 6X kuadrat, 5X plus X itu 16X min 6. Jadi bentuk sederhana dari fungsi nilai mutlak yang seperti ini, jika X-nya itu memenuhi syarat X lebih besar sama dengan 2, maka jawabannya adalah ini. Seperti itu. Semoga mudah dipahami ya anak-anak ya. Selanjutnya, nah, soal latihan. Soal latihan saya berikan beberapa soal. Silahkan kalian catat di buku kalian masing-masing. Soal yang pertama, tentukan hasil operasi nilai mutlak berikut ini. Yaitu yang pertama, nilai mutlak 4 dikurangi 13 dikali nilai mutlak min 2 dikurangi nilai mutlak min 7 dikurangi 5. Yang B, nilai mutlak 13 plus 8 dikurangi nilai mutlak min 5 kali 7 dikali nilai mutlak 6. Yang ketiga, nilai mutlak min 16 dibagi min 4 dikali nilai mutlak min 9 ditambah 5 dikurangi nilai mutlak 20 dikurangi 25 dikali nilai mutlak min 39 dibagi 3. Soal yang pertama. Soal yang kedua, tuliskan definisi nilai mutlak dari, ini definisinya saja ya, yang ada dua kemungkinan tadi, yaitu nilai mutlak 8X min 11 itu definisinya bagaimana. Yang kedua, 13 dikurangi 6X itu definisinya bagaimana mutlaknya. Yang ketiga, nilai mutlak 20X plus 30 ini juga definisinya bagaimana. Dan yang terakhir, tuliskan bentuk sederhana dari fungsi nilai mutlak untuk X yang kurang dari 1 jika terdapat operasi fungsi nilai mutlak seperti ini. Nilai mutlak 3X min 9 dikurangi nilai mutlak 8X plus 11 ditambah nilai mutlak 2X dikali nilai mutlak X plus 5. Hati-hati syaratnya adalah untuk X yang kurang dari 1. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama kita yang kita bahas hari ini. Kita review materi yang sudah kita pelajari pada pembahasan video kali ini, yaitu hari ini kita sudah membahas mengenai operasi nilai mutlak, dan nilai mutlak itu sendiri definisinya apa? Itu yang pertama, terwakili di soal nomor 1.
Kemudian yang kedua adalah kita sudah mengetahui definisi nilai mutlak terkhusus pada fungsi nilai mutlak yang memenuhi dengan syaratnya tadi, lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil 0. Sedangkan yang ketiga itu adalah bentuk lain dari peroperasi fungsi nilai mutlak, yaitu terwakili oleh contoh soal nomor 3. Oke, demikian materi yang sudah kalian pelajari untuk pertemuan pertama kita hari ini ya anak-anak. Jangan lupa persiapkan karena kalian sudah dibagikan untuk buku penunjang pembelajaran jarak jauhnya, PJJ-nya. Silakan dibaca atau kalian bisa ambil sumber belajar dari manapun tak terbatas, silahkan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai grafik fungsi nilai mutlak. Jadi gambar grafiknya bagaimana, seperti apa, itu di buku juga sudah ada, bisa kalian pelajari. Dan syukur-syukur nanti di pertemuan selanjutnya sudah bisa ada yang tanya tentang materi selanjutnya. Tapi kalau tidak, ya kita akan pelajari bersama terlebih dahulu. Silakan kerjakan soal latihan ini di buku kalian masing-masing. Kemudian untuk kita insya Allah pembelajaran selanjutnya akan menggunakan Microsoft Teams. Jika kalian sudah dibagikan akunnya oleh tim IT sekolah kita, gitu ya. Jadi ya demikian ya. Silahkan kalian kerjakan dulu tugasnya di buku kalian. Nanti kalau sudah ready penggunaan aplikasi yang dari sekolah, itu nanti tinggal kalian salin upload hasil scanan tugas kalian ke Microsoft Teams kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan kita hari ini mungkin sudah sangat panas ya, tapi tidak apa-apa, nanti lebih latihan lagi nanti akan paham. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, jaga jarak. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, sudah di rumah saja. Kita perangi COVID-19 bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.